Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alianto, NPM 19630574. Di video kali ini saya akan membacakan metode pencarian beruntun sequential searching. Video ini adalah merupakan tugas dari ulangan akhir semester mata kuliah PBO 1 kelas 4 B Jet Mesin. Apa itu sequential searching? Sequential searching merupakan salah satu metode pencarian yang paling mudah digunakan dan sederhana dalam proses pencariannya, di mana proses pencariannya dilakukan dengan cara melakukan check out satu persatu terhadap data yang ada secara berurutan. Jadi, di dalam sequential searching, data tidak perlu diurutkan namun langsung dilakukan pengecekan. Untuk lebih jelasnya, langsung masuk ke contoh kasus yang ada. Misal, terdapat sejumlah data seperti berikut. Data 12, 15, 9, 1, 20, 25, dan 30. Data yang kita cari adalah 20. Langsung di proses searching. Pencarian dilakukan dari data pertama sampai data terakhir. Jika data yang dicari berada di urutan yang paling jauh, maka sequential searching akan memakan waktu yang cukup lama. Namun, sebaiknya jika data yang dicari berada di urutan awal atau dekat, maka proses sequential searching akan cepat. Bandingkan data satu dengan data yang dicari. Oke. 12, 20 false. Yang berarti bukan ini data yang dicari. Oke. Lalu bandingkan data kelima dengan data yang dicari. 20. 20 true. Data yang dicari sudah ditemukan. Oke, seperti ini adalah proses searching sequential. Lalu proses pencarian berhenti. Gimana, udah kan? Sekarang coba lanjut ke contoh kasus kedua. Oke. Data 193, 22, 9, 12, 6, dan 73. Data yang kita cari adalah 9. Terjadilah proses sequential searching. Oke. Pencarian dilakukan dari data pertama sampai data terakhir. Apabila terdapat data yang sama atau duplikat, maka data yang pertama kali ditemukan lah yang dicari. Dibandingkan data ke satu, data yang dicari 9. Oke. 1, 9 false. Data belum ditemukan. Oke. Terus. Oke. Oke, kita lanjut. Metode pencarian binary searching. Binary searching merupakan salah satu metode pencarian yang kompleksitas cukup baik. Untuk melakukan pencarian data, Anda banyak metode pencarian yang ada, namun ada kesempatan ini saya akan bahas bagaimana algoritma dari binary searching. Pada dasarnya, perhitungan pencarian binary searching cukup gampang dilakukan karena sekumpulan data tersebut diurutkan terlebih dahulu secara ascending
Kemudian untuk melakukan pencariannya, tiap iterasi membagi banyaknya data yang ada sehingga ditemukan data yang dicari. Terdapat sekumpulan nilai 5, 2, 15, 0, 6, dan 10. Lakukan proses pencarian data yang bernilai 15 dengan menggunakan metode binary searching. Langkah pertama, urutkan terlebih dahulu, ya, seperti ini. Sebelum masuk ke langkah perhitungannya, perhatikan rumus berikut. Oke, kita bisa lihat rumusnya. Jika value maka pencarian berakhir. Sekarang saatnya untuk masuk ke proses binary searching. Oke. Iterasi 1 bisa lihat. Oke, ini iterasi 2 awal 3 tambah 1 ini, ya, sampai 15. Cek 15 lalu cari, hore, akhirnya ketemu. Sini ada akhir dari searching binary tadi. Oke, ini adalah codingnya. Oke, kita lanjut ke mode selection sort. Mode selection sort atau pengurutan pilihan selection sort. Pengurutan dilakukan dengan memilih elemen terbesar dan menempatkan pada posisinya, kemudian mencari elemen terbesar berikutnya dan menempatkan pada tempatnya, dan seterusnya. Proses pengurutan dengan menggunakan metode selection sort secara terurut naik adalah: 1. Mencari data terkecil dari data pertama sampai data terakhir, kemudian ditukarkan posisinya dengan data pertama. Kedua, mencari data terkecil dari data kedua sampai data terakhir, kemudian ditukar dengan posisinya dengan data kedua. Yang ketiga, mencari data terkecil hingga data ketiga sampai terakhir, kemudian ditukar posisinya dengan data ketiga, keempat, dan seterusnya sampai semua data turut naik. Apabila terdapat n buah data yang akan diurutkan, maka membutuhkan n1 langkah pengurutannya, di mana data terakhir yaitu data ke n tidak perlu diurutkan karena hanya tinggal satu-satunya. Oke, ini adalah proses selection sort. Yang pertama ada scanning, elemen yang paling besar diletakkan di akhir dan elemen yang paling kecil diletakkan di awal. Yang kedua ada descending, elemen yang paling kecil diletakkan di akhir, elemen yang paling besar diletakkan di awal. Oke, ini adalah codingnya. Oke, kita lanjut ke metode bubble sort. Metode pengurutan gelembung atau bubble sort diinspirasikan oleh gelembung sabun yang berada di permukaan air. Karena berat jenis gelembung sabun lebih ringan daripada jenis air, maka gelembung sabun selalu terapung di atas permukaan. Prinsip di atas terpakai pada pengurutan gelembung. Bubble sort adalah metode atau algoritma yang mengurutkan dengan cara melakukan penukaran data dengan tepat sebenarnya secara terus-menerus sampai bisa diperhatikan dalam suatu iterasi tersebut tidak ada lagi perubahan. Jika tidak ada perubahan, berarti data sudah terurut. Disebut pengurutan gelembung karena masih
masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisi yang tepat. Oke, proses bubble chart. Scanning data yang paling awal dibandingkan dengan data berikutnya. Jika ternyata lebih besar, maka tukar. Data yang paling akhir dibandingkan data sebelumnya. Jika ternyata lebih kecil, maka tukar. Oke, descending. Data yang di awal dibandingkan data berikutnya. Jika ternyata lebih kecil, maka akan tukar, dan sebaliknya. Oke, ini adalah codingnya. Bubble sort. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.